pentingnya membaca Quran dengan baik. Dan ini suasana ini teman-teman semua, kalau nggak dirawat walaupun di pondok tahfidzul Quran, walaupun di pondok yang sudah lama dalam hifdzul Quran, ini nanti tiba-tiba merosot tiba-tiba hilang. Beberapa tahun yang lalu saya melihat beberapa hafid yang sebagian hadir di sini. Dan orangnya saya lihat hadir sekarang. Tapi saya nggak nengok ke arah dia biar nggak terlalu kentara begitu. Kalau ngimam itu bagus. Tajwidnya, panjang pendeknya, mat tobi'inya, mat jaiznya, mat wajibnya. Kemudian waktu Ramadan kebetulan saya sakit asam lambung, akhirnya saya terawihnya itu meningkat. Yang biasanya beberapa juz, sudah beberapa tahun ini 10 surat. Masya Allah. Meningkat, jadi tambah cepat. Masya Allah. Akhirnya saya sempat keliling. Loh, ini dulu tuh ngimami bagus. Sekarang kok jelek, bukan hanya jelek, jelek. Jadi mat wajib itu hilang apa? Masya Allah. Ini nyapa ternyata apa yang dikatakan Imam Ghazali itu jadi kenyataan. Bahwa bedanya mujawid dan ghairu mujawid itu satu saja. Satunya mau mengontrol rahangnya, satunya enggak peduli. Selama kita masih mengontrol rahang kita, ya bertajwid. Kalau enggak, ya enggak. Walaupun kita dulu ahli tajwid. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Salah kita ulangi lagi. Para mudarris wal mudarrisah dan semuanya bagaimana punya kesepakatan untuk mementingkan suasana baca Quran yang baik. Mulai dari titik Iqra sampai ketika sabki manzil untuk keluarga kita, untuk murid kita, untuk diri kita, untuk istri kita. Karena kadang-kadang orang itu memahami itu kurang pas begitu. Nanti kalau semuanya bertajwid ya kelamaan ngapalnya. Nanti kelamaan ngapalnya nggak cepat. Itu keliru. Kelirunya pol. Sama-sama ngapalnya kok sudah keliru tajwidnya. Nanti kalau membenarkan itu seperti ngulang hafalan lagi. Akhirnya Qurannya jadi 60 juz. Di beratnya setengah mati. Jadi kalau yang masuk itu sudah terlanjur salah, Masya Allah. Maka sudah mulai beberapa bulan kemarin teman-teman yang tahfidz itu kita target, saya kumpulkan untuk digerakkan supaya lebih perhatian lagi pada bacaan Quran yang dulu sempat merata, sekarang agak sedikit merosot. Monggo Mas, monggo, Masya Allah. Ya. Salah semuanya nih, Insya Allah. Tidak bisa. Mana? Dia mana? Ya. Ahmad jemput. Ya. Dengan Yusuf. Buka sedikit yang tengah. Lupa patah di depan. Ya. Kemudian apalagi sekarang sebentar lagi mau ada Ramadan. Itu calon-calon imam-imam tuh mulai sekarang disiapkan. Wabil khusus yang sudah sepuh-sepuh kan kemarin kan nggak termasuk terseleksi kan, sudah sepuh yang nyeleksi kan sungkan. Ya. Itu bagaimana mawas diri untuk meningkatkan
pengetahuannya mengenai pertajwidan, pembacaannya, peningkatannya. Insyaallah semuanya niat? Insyaallah. Bisa teruskan dikit. Cepat Pak. Gantian terima. Oh, Mas, insyaallah. Ya. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Kemarin tuh ulama-ulama Jogja, ulama-ulama keraton pengen buat hafalan Quran 30 juz di keraton sepanjang Ramadan. Maka utusannya resmi ke sini. Maka beliau bilang pengen salah satu dari yang imam itu dari Temboro. Maka kalau nanti ada yang ditugasi memang layak untuk itu gitu. Yang lainnya dari sana nggak tahu berapa hari pengen ada yang dari Temboronya. Ini tanggung jawab kita. Berapa tahun yang lalu saya hadir di Desa Mantren. Masya Allah, lahir di Mantren kan desa yang dulu terkenal, nggak terlalu kenal lah dengan pelajaran-pelajaran Quran itu. Saya ngisi beberapa kali waktu pertemuan Idul Fitri, saya dengar bacaannya itu begitu bagus. Saya kira ini Ustadz senior Temboro. Ternyata benar-benar murni alumni Mantren. Ternyata di sana ada satu program di kalangan penanggung jawab sana, gurunya itu privatkan sampai akhirnya meningkat sampai bacaannya seperti imam-imam Saudi Arabia al-mukhalifin. Jadi Masya Allah. Tapi sebaliknya kita pergi ke daerah-daerah yang terkenal memang manba'ul Quran, tempatnya Quran. Jadi karena sebagian itu kurang perhatian, merosot-merosot sampai bacaan Qurannya itu memalukan. Ini tanggung jawab kita bersama. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Kemudian kita ulang lagi di antara mensyukuri Quran. Semua ustadz bagaimana punya misi untuk dirinya, keluarganya, bahkan ustadz formal untuk memastikan dirinya bagian dari ahlus sunnah wal jamaah, mengikut kemampuan masing-masing. Yang bisa ngaji sampai tuntas tahasus, bahkan ngajar tahasus, itulah harapan kita. Madhabnya jelas, kemudian akidahnya jelas, minimalnya akidah 50 itu benar-benar mantep, itu bagian dari mudzakarah kita di rumah-rumah kita. Akhirnya kita seperti yang dikatakan Al-Imam Ghazali rahimahullah, kurang lebihnya tidak ada perkara yang lebih tidak mengkelirukan orang untuk bertuhan, melebihi mengsifati Tuhan dengan sifat-sifat yang menyebabkan Tuhan itu dipastikan tidak sama sekali dengan makhluknya. Akhirnya muncul kesimpulan-kesimpulan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari itu diantaranya itu. Jadi benar-benar orang itu tidak keliru dalam menuhankan Tuhan. Begitu juga selepas orang itu bertuhannya benar, dia harus tahu panutan yang benar dalam bertuhan itu siapa, yaitu para anbiya, yaitu Sayyidul Anbiya. Mereka lah pintu-pintu surga satu-satunya di zamannya masing-masing. Jadi kalau sudah Nabi ini sudah dibimbing oleh Allah, maka sami'na wa ata'na, yang berhak menegur mereka hanyalah Allah. Itulah yang fatwa-fatwa yang paling hati-hati yang telah kita sampaikan juga waktu Bahthul Masail, pendapat Imam Subki, pendapatnya ulama-ulama yang hati-hati, bahwa ngomentari para anbiya bahwa Nabi itu maksiat, dia bilang begitu itu
Sementara bukan ketika dia baca Quran. Kalau ketika dia baca Quran kan itu firmannya Allah tanpa dia tambah apa-apa. Atau dia baca hadis itu yang firman Allah yang berupa hadis yang disampaikan Rasulullah. Atau itu yang negur Rasulullah memang seniornya para anbiya, pimpinannya seluruh para anbiya. Kok bahwa Nabiul Anbiya asa faqad kharaja minal millah ma'adzallah min dzalik. Jadi itu fatwa-fatwa yang paling kencang itu yang jadi pedoman kita. Itu saja kadang-kadang kan kita lupa. Kemudian yang terakhir, bagaimana itu semua kita perjuangkan untuk diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Insyaallah. Kemudian yang terakhir lagi, ini wabil khusus dalam acara syukuran khataman putra-putri kita minta semuanya mendoakan kami, wabil khusus Pak Fatah. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan khatmul Quran, berkaitan dengan semua ustadz-ustadzah yang alhamdulillah sudah rata-rata datang, dan bahkan sebagian lebih dari biasanya karena ada undang-undangan yang lain. Atau mungkin disepakati paingannya dihidupkan lagi mulai Syawal apa nanti sebelum Ramadan sekali lagi. Nanti bisa insyaallah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa tabi'ina ajma'in, amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukuplah sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bila mana kita ini dijadikan dan digunakan oleh Allah untuk berkhidmat ilmu agama ini, ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di pondok kita ini sudah banyak sekali peningkatan, dimulai yaitu yang dulunya di sini ini tidak ada tahfidul Quran, kemudian mulai ada tahfidul Quran. Jadi seperti pembahasan tahfidul Quran, karena ini khataman Quran untuk putrinya Pak Ben dan putranya Pak Ben. Khatam apa? Baca. Khatam setoran, yang satunya sudah lancar insyaallah, dan ini khatam kubro. Hadirin, memang urusan Quran ini dikatakan oleh baginda Nabi asyaddu tafallatan minal ibli mina iqali. Jadi mudah sekali lepas. Maka kemarin itu ketika keponakan saya ini datang ke saya, mulai sekarang kamu harus selalu membaca Al-Quran setiap hari, di semak itu 1 juz, nanti Ramadan dibuat ngimami, saya buat begitu. Ya biar apa itu Pak Poh? Ya biar lancar tuh Qurannya, kalau nggak dibaca nggak lancar nanti akhirnya. Saya ingat itu kalau di Rewin itu mereka pelajar-pelajar yang sudah khatam Quran kubro, mereka ini diwajibkan setoran kepada ustadznya. Hanya setoran saja sebetulnya, hanya setoran laporan saja. Setiap hari sudah membaca 3 juz setiap hari. Saya ingat itu waktu Rusdan yang di sana itu.
itu sudah selesai kubroan, maka setiap hari mesti datang ke ustadznya. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang saya sudah membaca 3 juz hari ini. Besoknya lagi terus, itu sampai bertahun-tahun selama tinggal di sana. Sekarang saya lihat juga ini anak-anak yang sudah kubro juga banyak di sini. Kayaknya itu menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran ini kurang. Makanya tadi pagi saya itu musyawarah bagaimana anak-anak yang sudah kubro ini dibantu. Yaitu diantaranya mereka ini dikasih waktu untuk bisa majlisan setiap hari Kamis kah atau satu Jumat sekali itu membaca 5 juz kan alangkah baiknya kalau seperti itu. Syukur bisa membaca 10 juz begitu setiap Kamis itu. Kalau 5 juz nanti itu 6 orang dari anak-anak kubro itu sudah 1 khataman. Kan kita sudah membuat program 1 khataman kan setiap hari. Jadi sekarang anak-anak kubro sendiri ini enggak kita bantu untuk selalu menjaga Al-Qur'annya. Bahkan nanti suhro yang sekarang ini yaitu suhro yang sudah bisa membaca Al-Qur'an setiap hari 1 juz. Jadi sekarang ini kita ini yang kita maksud suhro adalah bisa membaca Al-Quran setiap hari 1 juz sampai 30 hari dengan hafalan itu suhronya kita tingkatkan sampai seperti itu, sedangkan kubronya kita tingkatkan 1 majelis itu anak-anak suhro dan kubro ini, dan ini sudah banyak yang daftar dan insya Allah sedang berjalan rojab ini. Mungkin guru-guru diniyah yang tidak paham, tidak tahu sekarang sedang berjalan lagi suhroan sekarang itu. Kalau anak-anak bisa menyelesaikan suhronya, semua anak ini insya Allah nanti itu bisa ngimami tarweh 30 juz mulai dari 15 Sya'ban. Dan bahkan di akhir Sya'ban, anak-anak yang sudah suhro 1 juzan ini, yang sudah suhro ini, insya Allah nanti di akhir Sya'ban sudah bisa kubroan 1 majelis membaca 30 juz. Alhamdulillah ini banyak yang daftar. Ini semoga aja nanti tidak terlalu merosot. Hanya saja yang di Putri ini agak kurang baik, tapi semoga nanti ada peningkatan. Lagi kita tingkatkan. Jadi di Putri itu 50%-nya itu ada di kelas mufassal, sedangkan yang 50% itu ada di kelas 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang seperti ini banyak, sampai ada beberapa anak kelas 6 bahkan anak daurah pun masih di kelas mufassal, nggak nambah-nambah. Itu apa nggak niat ngapalnya bagaimana sehingga paham juga. Itu anak-anak itu. Jadi kemarin sudah dikumpulkan anak-anak yang lambat itu, yang seharusnya kelasnya itu kan harusnya sesuai itu, tapi nggak bisa sesuai itu. Sampai daurah masih kelas mufassal itu pun nggak bisa. Kemudian kita juga punya program biar tahu, yaitu membaca 5 juz, manzil 5 juz setiap 1 Jumat. Alhamdulillah ini ketika saya minta Karbuzari itu, saya minta Ustadz Safik tak suruh minta Karbuzari dari ustadz-ustadznya, dari santri-santrinya juga. Kata mereka ini alhamdulillah hafalan-hafalan mereka yang sudah lama nggak dibaca jadi terbaca, karena diwajibkan untuk membaca 5 juz. Memang itu terusannya sahabat-sahabat manzil, itu kalau di Karachi itu setiap akhir pekan mesti membaca 5 juz itu. Itu saya juga madrasah yang sama dulu sama Pak Bed itu 35 itu di Karachi. Sama 5 juzan. Jadi ketika mulai ditingkatkan lagi ini banyak sekali perbaikan-perbaikan urusan hafalan ya, belum bacaan ini. Ini urusan hafalan sudah banyak ada perbaikan. Walaupun baru mulai, kelihatannya ada serowong-serowong jadi meningkat. Kemudian ini hafalan, setelah saya suruh baca hafalan 5 juzan ini, ternyata ini ada beberapa keanehan tadi. Saya teliti-teliti ada beberapa keanehan. Mereka yang naik kelas dari kelas mufassal ya toh, yang sudah menghafal 5 juz itu naik ke kelas 2, yaitu mulai juz 1 ke atas, itu mereka itu kok nggak bisa membaca 5 juz, baru saja baca majlisan 5 juz.
yaitu juz 6, juz 26 sampai juz 30. Itu belum bisa dibaca. Loh, apa anak-anak ini dinaikkan kelas ke kelas 2 sedangkan mereka itu belum hafal? Ini jadi pertanyaan saya itu. Atau mereka itu setelah naik kelas 2 hafalannya yang 5 juz itu hilang semua. Paham maksudnya? Jadi anak masuk kelas 2 itu harusnya kan sudah hafal, sudah kubruan 5 juz, dapat sertifikat di situ itu. Hafal 5 juz, suruh baca 5 juz nggak bisa. Padahal dia baru saja membaca, baru saja naik kelas. Nah, jadi ketahuan semuanya dengan program 5 juz ini akhirnya. Jadi kalau orang itu sudah kubro 5 juz, lagi setelah itu kubro 5 juz lagi, kubro 5 juz lagi, kubro 5 juz lagi, sehingga kalau sudah kubro 5 juz 6 kali langsung bisa kubro langsung satu majelis. Bayangannya kok nggak bisa? Nah ini ternyata itu anak-anak ini yang saya curigai, anak-anak ini dinaikkan ternyata belum bisa majlisan 5 juz. Ini yang aneh. Seharusnya kalau majlisan 5 juz itu benar-benar diketati, memang benar-benar 5 juz itu bisa satu kali duduk, ya kan? Itu mesti dia itu Quran itu tidak semudah itu, ya masih hafal aja kok sebetulnya itu. Zaman dulu itu qul huwallahu ahad sampai sekarang juga masih hafal kok. Ya walaupun asyadu tafallutan minal ibil min qalihi, tapi dia kan sedang di dalam pondok tahfidzul Quran dan sedang membaca Al-Quran. Tidak semudah itu hilangnya. Masa baru masuk 2 bulan 5 juznya hilang. Hanya bisa membaca 1 juz. Wong kelas 2 kok baru bisa membaca 1 juz, itu bagaimana? Ya, itu apa itu termasuk yang biasa di anak-anak kami juga usaha bagi yang mampu itu anak-anak kecil tuh 1 hari mangzilannya 5 juz. Anak-anak. Memang itu apa itu sudah normalnya harus begitu. Jadi seperti baginda Nabi itu kan juga mangzilannya itu 1/7 Al-Quran ya. Manzil hizib kalau dalam bahasanya itu hizib baginda Nabi itu 1/7 Al-Quran. Sehingga setiap 1 Jumat itu selesai. Kalau itu bisa dibaca seperti itu, saya lihat di pondok-pondok tahfidz, coba tanya Pak Faizin itu, di pondok-pondok tahfidzul Quran itu membaca itu memang banyak setiap hari itu. Dulu ada ustadz di pondok ini, suruh tinggal di Kalimantan, sekolah jenengnya Isnain. Itu setiap hari membaca 15 juz. Isnain ya. Saya ingat. Esok kayak kata neng sopo lali ya saya bukan Isnain. Jadi baca setiap hari 5 juz. Setiap habis sholat subuh terus duduk. Yang bacanya itu pelan. Iya, 15 juz. 15 juz setiap hari itu. Bacanya pelan padahal. Tetapi sampai hampir zuhur itu. Uangnya kudu petah lungguh. Nek gak petah lungguh saya sangat hafal Quran. Pokoknya nek wis ahli ilmu, buah mutala atau ngapal Quran mesti harus betah lungguh. Harus betah lungguh. Jadi itu penting loh. Ojo ngingeti aku sing penting bagian narhib to. Sampeyan turu mau aja ngono kuwi. Nyalahne wong iki gampang. Tapi narhib uang ya gampang. Ya, paham ya? Jadi begitu. Kalau sudah mulai niat menghafal Al-Quran, artinya itu minimal 1/3 waktunya itu harus untuk Al-Quran. Memang kalau enggak bisa. 1/3 waktumu itu harus untuk Al-Quran. Kalau sudah menghafal Al-Quran itu seperti itu. Makanya setiap hari itu dibaca atau 5 juz, Masya Allah kalau standarnya itu bisa seperti itu insya Allah enggak mudah lupa. Kemudian cara membaca. Memang begini, ini ada beberapa cara membaca. Ini tadi pagi sudah saya katakan. Kalau kamu itu sudah hafid Quran, kemudian kamu membacanya itu terus saja dengan dinador, nanti lama-kelamaan senang dinador daripada hafalan. Ya tenang, nanti hilang hafalannya juga. Nah gimana cara? Tapi kalau kamu itu hafalan terus saja tanpa melihat Al-Quran, nanti keliru nggak ngerti. Nah terus bagaimana caranya?
Caranya kamu itu selalu membaca itu tanpa melihat tetapi disemak. Harus ada orang yang nyemak. Kalau nggak disemak nggak bisa. Kalau nggak disemak nanti keliru, nggak ngerti. Itu cara menghafal Al-Quran itu begitu. Itu ada guru di Binuriton dulu itu di Pondok Tahfidz Binuriton Garasi. Di sana itu ada guru yang sudah 25 tahun membaca Al-Quran tidak pernah melihat mushaf. Bagaimana caranya? Dan keliru loh, enggak disemak sama muridnya. Makanya saya itu lihat itu guru-guru itu loh, kok enggak memanfaatkan muridnya. Guru-guru tahfidz itu loh. Nanti kalau habis setoran pergi sana ada orang ngerokok-ngerokok, kalau yang ngerokok. Itu dilihat pergi nanti datang lagi kalau mau apa nunggu tok loh. Kamu itu loh, kamu manfaatkan itu ketika sabki mangzil itu, sabki dan mangzil, coba salah satu muridmu itu diajak untuk semaan sama kamu. Gak pede. Lah repot kalau gitu. Lah sekolah dhewe nggih mboten lancar. Wah ya padha ae kana kowe. Nah, nek ngono padha ae nek ngono kowe. Harus dimanfaatkan. Wong iki gelem manfaatne muridnya lho. Jadi kamu juga lancar, muridnya juga lancar. Semaan sama kamu. Ambil satu murid yang agak gede itu yang sudah lancar itu. Coba seperti itu. Insyaallah ya. Mungkin kabeh iki gak saya isin ning donya daripada isin ning akhirat lah. Ning donya elek isin sedelet ae. Omone isin engko barang ora semunggah wis gak sepu aneh kan. Paham ta? Nanging ngerti salahku lah bolak-balik salah bagi jane oke sing ngerti salah macam Insyaallah ya. Jadi mungkin juga kami juga sudah membuat juga majlisan yang khusus ustaz-ustaz juga kita buat. Ini juga bagian dari upaya dan usaha untuk supaya ustadz-ustadz ini masih bisa menjaga Al-Qur'annya. Setiap Jumat itu, setiap satu Jumat sekali hari Kamis itu. Masih dijaga belum? Nggih. Selesai ya? Alhamdulillah nggih. Nek sampean tekok pokoke wong Qur'ane kaya apa? Bacane ping pira sedina sampean tekok Pak Faizin. Jane maca tenan gitu, kudu maca tenan. Saya dulu waktu tengah-tengah melancarkan Quran di Pakistan itu, ya tiap hari rata-rata bacanya 10 juz, pas hari malam Jumat 30 juz tiap hari. Akhirnya ya lumayan cepat tuh 2 bulan atau berapa tuh 15 juz. 30 juz, 15 temannya, saya 15. Sebaiknya umah. Ya, terus 30 juz. 30 juz saya bacanya 15 dengan Yunus. Ya. Mulai lepas asar sampai hampir Jumatan. Ya. Jadi 30 juz. Jadi bagus juga itu satu khataman. Nanti 32 orang, ya. Satunya nyemak 30 juz, satunya nyemak kan juga sama seperti baca kan. Ya. Dan juga hafal juga hafalan juga. Minggu depannya dibalik, juznya dibalik. Kalau tarawih juga begitu juga, awal Ramadan 5 juz, 10 ke 10 tengah, 10 juz, 10 akhir sekuatnya. Kalau pas mampu 15 juz, temannya 15 juz, 30 juz, kalau nggak mampu ya 20 juz. Terus kemudian beberapa keluhan ya, sama orang-orang yang sudah hafid Quran ini ketika sudah mulai tua. Nah, ini juga banyak keluhan. Di antara keluhannya, hafalannya itu mulai melemah. Itu juga bisa terjadi karena banyaknya pikiran. Karena makin tua itu banyak mikir. Bisa jadi karena ya namanya orang tua capek menghafal juga seperti itu. Jadi sadurunge tuwek awake dhewe iki. Insyaallah gum tuwek kabeh insyaallah ya. Nah, masih muda semuanya. Ini ndang cepet dilancare sak lancar-lancare, nanti kalau tua itu masih bertahan. Itu, masih tua masih bertahan. Tapi kalau itu enggak dilancar nih, wah itu repot. Itu contoh aja itu, ada satu imdad ya. Imdad itu setiap hari itu dulu itu imdad itu setiap hari itu baca 3 juz, mulai sebelum menghafal Al-Quran. Sama yang Habib itu disuruh baca 3 juz setiap hari. Gitu. Lah kalau sampai sekarang sudah tua loh, aku yang guyu loh, aku cinderes Quran ya, masya Allah, tua aku cinderes Quran ya. Jadi si ison terus Quran karena sudah dibiasakan ketika waktu muda. Dan sekarang ini lah, kalau mau kadung tua ini apa ya? Ngomongnya wong tua, ya kudu luwih dibiasa nih gitu loh.
Sadurunge engko wis mati, jadi wis biasa maca Quran. Insyaallah ya, ini dibiasanya maca Quran. Ini biasa. Terus kemudian kita ini juga ada upaya meningkatkan bacaan. Yaitu diantaranya itu sampai kita juga membuat survei juga dengan pondok Jombang, ada beberapa pondok tahfidzul Quran itu. Yaitu diantaranya yang kami pakai itu kita membuat bacaan Al-Quran setiap habis sholat itu untuk meningkatkan maca Quran sing apik lah, tahsinul qiraah, karepe begitu. Ya ada sebetulnya peningkatkan, tak lihat Pak ya aneh kan. Gimana peningkatannya? Enten mboten Pak Wan Pak Faiz ini, ada nambah mboten nggih. Ya, ada kok peningkatan itu, lihat itu. Bacaan Al-Quran itu anak sampai ayat Khirzi juga dituntuni pelan-pelan, begitu anak-anak juga banyak yang hafal ayat Khirzi sekarang. Dan juga bacanya itu juga baik. Ya alhamdulillah itu juga satu usaha. Hanya saja mungkin karena banyaknya orang atau bagaimana, itu usaha yang seperti itu belum bisa menyelesaikan masalah. Jadi insya Allah kita setiap hari kita musyawarahkan, semoga kita bisa menyelesaikan masalah bacaan Quran yang kurang baik itu. Karena lesannya itu berbagai macam lesan berkumpul di sini, jadi muntir-muntir sampai hari-hari. Ya, sehingga itu jadi harus sabar lah insya Allah. Insya Allah mungkin dikersakne Gusti Allah ngoten mengke ajeng sakderenge Ramadan enten paingan malih insya Allah. Mugi-mugi mawon mengke saged kumpul malih. Kalah kadang-kadang yang hitungannya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا اللهم عز فينا سلطانا نصيرا عز فينا سلطانا نصيرا يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما علما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا إليك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا من سيء الأخلاق جنبنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطيئتنا ومن القصاب والأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطيئتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبحر ونعوذ بك من عدل الداء ونعوذ بك من عدل الداء ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجدام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسول الكريم وبقرآن العظيم على كل شيء قدير بالإجابة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Nggih, sakniki khidmat sak wontenipun. Insyaallah terus mungkin insyaallah ada undangan lagi malam Kamis depan ini 22 Rajab, insyaallah acara Rajaban di sini, yang putra semuanya di sini dengan semua santri, yang putri di indoor lama insyaallah. Acara diusahakan agak cepat, Isya awal begitu biar secepatnya bisa mulai dan bisa selesai. Insyaallah ya. Insyaallah. Nggih. Acara sakwontenipun, khidmat sakwontenipun insyaallah. Kirang langkungipun nyuwun sepunten, matur suwun rawuhipun sedantenipun putra-putri tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Ustadz, untuk halakoh 4 di tempat yang disiapkan. Halakoh 4.